Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tugasnya Mbak. Mahasiswaku sekalian, hari ini pertemuan kita yang ketiga ya. Sebelum kita mulai, ada informasi baru. Jadi awalnya kan saya cuma bertugas di kelas ABC. Jadi SK yang lama itu saya bertugas di kelas ABC. Tapi kemudian muncul SK yang baru, DEF juga butuh kualitatif. Maka kemudian saya diminta ngajar di DEF. Tapi untungnya itu tidak mengganggu pertemuan kita. Karena kemudian DEF saya diminta ngajar sesudah UTS, jadi kan nggak ganggu kelas ABC. Kemudian perubahan berikutnya adalah, dulu kan ketika pertemuan pertama saya bilang, Anda ketemu dua dosen, yaitu saya dan Ibu Wulan Pujriani. Saya ngajar kualitatif dengan bonus metode penelitian hukum. Tapi kemudian, nanti kemudian Bu Pujriani ngajar materi mixed method dengan ngajar materi kuantitatif dengan bonus mixed method. Tetapi dengan perubahan SK yang baru itu dan arahan dari Ketua STPN dan Prodi, dirubah situasinya. Saya tetap ngajar kualitatif untuk kelas ABC sampai pertemuan kelima. Pertemuan ke-6 dan ke-7, Bu Wulan ngajar mixed method. Kemudian nanti sesudah UTS Anda ketemu Pak Eko Soeharto dan Ibu Widi. Pak Eko Soeharto ngajar kuantitatif dan Bu Widi ngajar metode penelitian hukum. Bagaimana detailnya nanti beliau yang atur ya. Itu sedangkan saya nanti di UTS, sesudah UTS saya masuk di kelas DEF. Tapi itu ya, itu supaya Anda siap. Itu kondisi terakhir. Jadi rupanya mereka bingung bagaimana menata SK itu supaya kemudian semua bisa dibuat penelitian yang berkualitas, kira-kira gitu ya. Sekarang akan kita pilih 3 mahasiswa. Saya rubah dulu susunannya ya, biar kalau yang sudah pernah dipanggil ke depan bilang sudah gitu ya, jadi kita bisa ganti orang lain. Muhammad Fahri Iskandar sudah pernah ke depan? Mana orangnya? Oh ini. Okay. Silakan duduk dulu Mas. Silakan duduk ya. Beliau akan bicara tentang video pertama, tapi sebelumnya saya mau foto dulu naskahnya supaya Anda bisa tahu di bagian mana salahnya ya. Bawa HP Bu? Bawa Pak, mungkin bisa. Ambil HP. Bisa dibaca nggak? Bisa Pak. Sudah saya posting di WA Group. Kenapa kemudian dia nggak boleh baca ini? Karena saya ingin coret-coret di bagian yang salah ya. Silakan kita dengarkan Mas Muhammad Fahri Iskandar. Video pertama, judul penelitiannya potensi wilayah sekitar, pemetaan wilayah berpotensi sengketa pertanahan di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tanah sengketa, tanah terdatar, tanah timbul,
peta potensi sebaran tanah sengketa perkara dan tanah terdaftar yang menjadi daerah yang bakal sengketa benar tanah sisa, mengetahui alur tanah sisa, peta zona nilai tanah, atau mengetahui harga tanah. Latar belakang penelitian. Tanah merupakan bagian dari jiwa manusia yang tidak dapat dipisahkan, mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Karenanya, tanah mempunyai fungsi sebagai sosial aset dan capital aset. Tanah sebagai sosial aset, tanah merupakan sarana pengikut kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan. Sedangkan capital aset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, sehingga dia heran jika masyarakat menjadikan tanah sebagai suatu simbol kekayaan yang berakibat menimbulkan sengketa. Dalam ranah hukum, sengketa dapat dikatakan masalah antara dua orang atau lebih, di mana keduanya saling permasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahamannya atau perbedaan pendapat yang menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Subjek suatu sengketa dapat terjadi antara individu, kelompok, organisasi, bahkan lembaga besar sekalipun, seperti badan usaha negara BUMN atau negara. Suatu hukum antara subjek sengketa dengan tanah yang menjadi objek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak akungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap, dan sebagainya. Kecamatan Cikarang Utara merupakan wilayah dengan populasi paling padat penduduk di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Hal ini berdampak pada kebutuhan penggunaan tanah dan memungkinkan akan potensi sengketa masyarakat umumnya tidak ingin terlibat dalam kasus sengketa tersebut. Namun hal ini terkadang tidak dapat dihindari, sehingga masyarakat butuh informasi mengenai tanah-tanah yang berpotensi sengketa untuk memudahkan mereka dalam mengidentifikasi wilayah sedikit berpotensi sengketa maupun sangat berpotensi sengketa. Informasi tersebut dapat dituangkan dalam bentuk peta potensi sengketa tanah yang dapat diakses dalam bentuk digital maupun dicetak dalam bentuk benar. Rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian menyusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pemetaan wilayah berpotensi sengketa pertanahan. Yang kedua, wilayah mana sajakah yang memiliki potensi sengketa pertanahan. Dan yang ketiga, apa manfaat dari peta potensi sengketa tanah bagi masyarakat. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah A. Mengetahui proses pemetaan berpotensi sengketa pertanahan, dan B. Mengetahui wilayah-wilayah yang berpotensi sengketa pertanahan, dan C. Memberikan manfaat dari peta potensi sengketa tanah bagi masyarakat. Kegunaan penelitian. Kegunaan dari penelitian ini adalah A. Menambah pengetahuan pertanahan, terutama mengenai proses pemetaan berpotensi sengketa pertanahan. B. Penggunaan peta potensi sengketa pertanahan sebagai sarana untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam bidang pertanahan. Sekian, terima kasih. Oke. Ya. Ini Kabupaten Bekasi. Iya, Pak. Tugasnya, Mas. Kabupaten Bekasi. Iya, Pak.
Oke ya, jadi itu yang disampaikan oleh Mas Muhammad Fahri Iskandar. Sekarang coba kita kritik ya. Pertama mengenai judul. Saya coba baca, kemudian nanti kita coba pahami. Judulnya itu kalau dibaca, jadi kan nanti kalau Anda menjelang semester mungkin 7 atau 8 begitu, Anda akan dapat formulir dari Prodi tentang judul dan alasan. Alasan memilih judul, kemudian kadang-kadang kemudian oleh Pak Ketua ditambah buat rumusan masalah. Jadi Anda mengajukan judul dengan alasan dan rumusan masalah. Sebetulnya itu yang dimaksud adalah judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Kemudian judul itu akan dikumpulkan di Prodi, kemudian diproses oleh Dewan Dosen. Dewan Dosen itu dosen metodologi plus dosen lain. Dosen-dosen yang berbasis ilmu tertentu. Kemudian dihadiri Pak Ketua, kemudian kita ngambil keputusan judul ini diterima, judul ini tidak diterima, judul ini perlu diperbaiki, judul ini disuruh ganti, dan lain sebagainya ya. Jadi itu nanti Anda akan mengalami hal itu. Sekarang kita coba baca ya. Jadi membaca berdasarkan yang tertulis. Kalau beliau kan karena yang menulis jadi tahu maksudnya. Tapi dosen lain atau dosen membaca yang tertulis. Judul, daerah yang berpotensi sengketa, pemetaan wilayah yang berpotensi sengketa pemetaan wilayah yang berpotensi sengketa tanah di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Lahan sengketa, lahan terlantar, tanah timbul, peta potensi sebaran lahan sengketa, kasus dan lahan terlantar, banyak terjadi sengketa, sisa lahan di kawasan tersebut, memahami alur sisa lahan, peta wilayah nilai tanah untuk memahami harga tanah. Kalau Anda dapat tulisan seperti itu, apa yang Anda putuskan? Ditolak tuh. Karena judulnya kan, perhatikan hurufnya itu, A, judul penelitian. Tapi kemudian dia campur antara judul dengan alasan. Padahal kan di bawahnya sudah ada latar belakang. Jadi sarjana itu tertib menulis. Ya. Maka seharusnya tulisan yang di bawah itu yang mulai dari lahan sengketa dan seterusnya itu diletakkan di bawah harusnya. Diletakkan di latar belakang, jangan dicampur di judul supaya dosen yang nanti akan menentukan judul, oh ya maksudnya judulnya itu. Ya. Jadi lahan sengketa ke bawah itu bukan judul sebetulnya. Nah sekarang kita fokus di judulnya. Judulnya adalah daerah yang berpotensi sengketa, pemetaan wilayah yang berpotensi sengketa tanah di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Yang kita tangkap lokasinya sudah jelas ya. Cikarang Utara, Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Yang kita belum jelas adalah judul utamanya. Daerah yang berpotensi sengketa, pemetaan wilayah yang berpotensi sengketa tanah. Ada pengulangan ya. Apa yang diulang? Berpotensi sengketa, ditulis 2 kali. Daerah yang berpotensi sengketa, pemetaan wilayah yang berpotensi sengketa. Jadi ditulis 2 kali. Maka kemudian harus disederhanakan. Apa sarannya? Sarannya disederhanakan. Pemetaan, jadi ini judul yang saya sarankan. Pemetaan wilayah berpotensi sengketa. Selesai. Langsung bisa dipahami. Ya. Pemetaan wilayah berpotensi sengketa di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Jadi nggak usah terlalu panjang, karena pada akhirnya kan Anda akan cerita itu. Nah, kemudian kalau judulnya sudah itu, tinggal tambahkan mengapa dan bagaimana. Kemudian, apakah yang dipikirkan oleh beliau, apakah yang dipikirkan oleh beliau yang dimasukkan di rumusan masalah itu dapat tercover? Kita lihat rumusan masalahnya ya, bagaimana proses pemetaan, di wilayah mana terjadinya sengketa, potensi sengketa, apa manfaat, itu bisa tercover dengan judul yang tadi itu. Jadi rumusan masalah yang ada di kepala beliau itu bisa tercover dengan judul itu. Jadi kan terpenuhilah hasratnya untuk penelitian. Tetapi kemudian dengan judul yang lebih simpel, yang lebih mudah dipahami, pemetaan wilayah berpotensi sengketa di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Rumusan masalahnya kemudian disederhanakan. Mengapa diperlukan pemetaan wilayah berpotensi sengketa dan bagaimana pemetaan. Sudah tercover semua itu ya. Nanti kemudian tinggal tujuannya menyesuaikan, kegunaan penelitiannya diperjelas. Untuk Anda apa gunanya, untuk ATR BPN apa gunanya, untuk STPN apa gunanya, atau kalau Anda ingin tambahkan untuk instansi yang tertentu yang mensponsori misalnya, untuk Pemda apa gunanya. Jadi sebutkan yang dituju siapa, Anda, STPN, ATR BPN plus yang lain, kemudian apa gunanya buat mereka itu.
Ya, itu teknik merumuskan kegunaan. Kalau tujuan menyesuaikan ya. Kalau rumusannya adalah mengapa dibutuhkan pemetaan untuk mengetahui urgensi pemetaan. Yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan pemetaan. Begitu ya, saya pikir cukup. Aplaus buat Muhammad Faru Iskandar. Terima kasih. Ya. Berikutnya kita lihat orang kedua ya. Orang kedua Dani Aji Saputra. Oh. Kalau yang sudah pernah dipanggil bilang sudah gitu ya, biar gantian. Siapa tuh dulu ya? Bisa dibuka? Sudah saya posting di WA Group. Sudah ya? Silakan Mas. Dani Aji Saputra. Dalam video kedua, judul penelitian yang akan saya buat yaitu pengaturan pembagian plasma perkebunan di Kabupaten Bangka. Dengan latar belakang berdasarkan Permentan Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 mengisyaratkan bahwa setiap perusahaan perkebunan wajib menyediakan minimal 20% lahan dari seluruh total luas lahan yang diusahakan. Dari ketiga perusahaan yang dilakukan penelitian memiliki persentase pembagian plasma sesuai aturan masing-masing perusahaan. Rumusan masalahnya, apa yang menyebabkan pembagian plasma tiap perusahaan berbeda? Kedua, bagaimana peran masyarakat dalam menentukan besaran pembagian plasma di wilayah tersebut? Untuk tujuan dan kegunaan penelitiannya, mohon maaf masih belum saya tulis, tapi ini berkaitan dengan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan pembagian plasma itu tiap perusahaan berbeda-beda. Yang kedua, tujuannya adalah seberapa penting untuk mengetahui seberapa penting plasma diberikan oleh setiap perusahaan perkebunan. Oke ya, kita coba bahas. Judul yang diajukan, pengaturan pembagian plasma perkebunan di Kabupaten Bangka. Tinggal nanti ditulis provinsinya ya, jadi sudah jelas lokasinya di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Kemudian mengenai judul utamanya, pengaturan pembagian plasma perkebunan. Kalau Anda judulnya pengaturan pembagian plasma perkebunan, itu nanti Anda hanya fokus di atur mengatur. Padahal jangan lupa di rumusan masalah kedua, bagaimana peran masyarakat. Dan yang rumusan masalah satu, penyebab persentase pembagian gitu ya, ada yang sekian persen gitu toh. Ya, jadi untuk mengcover yang ada di rumusan masalah, karena rumusan masalah itu kan mencerminkan jalan pikiran Anda. Jadi nanti ketika Dewan Dosen memeriksa judul, itu yang pertama dilihat selain judul, rumusan masalahnya juga dilihat. Karena rumusan masalah itu mencerminkan apa sih yang ingin diteliti oleh mahasiswa. Nah, kemudian jangan-jangan yang ingin diteliti nggak tercover di judulnya. Oleh sebab itu, kalau di rumusan masalah yang kedua, bagaimana peran masyarakat, itu masukkan ke dalam judul. Jadi judulnya adalah peran masyarakat dalam pembagian plasma perkebunan di Kabupaten Bangka. Ya, jadi peran masyarakat dalam pembagian plasma perkebunan di Kabupaten Bangka. Kalau Anda ingin fokus tentang penyebab pembagiannya, berarti bisa dimulai di rumusan masalah pertama adalah bagaimana peran masyarakat. Terus di bagian rumusan masalah yang kedua, faktor apa yang menentukan besaran pembagian ya. Karena Anda ingin mengetahui penyebab pembagian plasma itu. Jadi yang pertama adalah bagaimana peran masyarakat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi besaran pembagian plasma perkebunan. Sehingga kemudian bisa memenuhi kebutuhan Anda yang ingin diteliti itu ya. Oke, cukup Mas Dani Aji Saputra. Terima kasih. Aplaus buat Dani ya.
Terakhir, yang paling bawah terakhir. Rapi sekali, bagus tulisannya. Maulana mana? Oh, oke, ya silakan duduk foto dulu ya. Silakan duduk dulu Mas. Video ketiga ya. Ya, sudah saya posting, silakan lihat. Mudah-mudahan bisa terbaca ya. Silakan Mas. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Judul penelitian yang akan saya ambil adalah pemanfaatan brosur sebagai media edukasi pelayanan pertanahan di Kabupaten Karanganyar. Untuk latar belakangnya sendiri, menurut Andi Prastowo, brosur merupakan suatu bahan interaksi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematis. Brosur juga didefinisikan sebagai sebuah media kemas ulang informasi dalam bentuk tercetak yang di dalamnya berisi beberapa informasi terkait suatu produk maupun pelayanan yang dapat membujuk atau mempengaruhi pembaca, sehingga melalui brosur pembaca dapat memahami dengan mudah informasi apa saja yang terdapat di dalam brosur tersebut karena dikemas secara praktis dan edukatif. Penerimaan masyarakat terhadap brosur turut melandasi inisiatif Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk menggunakan brosur sebagai media edukasi pelayanan pertanahan. Inisiatif yang dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar turut membantu dan memudahkan pejabat Badan Pertanahan Nasional dalam menyampaikan edukasi terkait pelayanan pertanahan, terkhusus pelayanan peralihan hak kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar. Edukasi pelayanan peralihan hak atas tanah yang coba dibangun adalah mengenai peralihan hak atas tanah akibat jual beli, peralihan hak atas tanah akibat waris, dan lain sebagainya. Sebagai media baru dalam penyampaian edukasi, brosur perlu dikaji efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat melalui survei kepuasan. Diharapkan melalui brosur masyarakat tidak perlu repot-repot lagi untuk datang ke kantor pertanahan guna mencari informasi terkait peralihan hak atas tanah. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah mengapa brosur dipilih sebagai media edukasi pelayanan pertanahan di Kabupaten Karanganyar. Dan yang kedua adalah bagaimana pemanfaatan brosur sebagai media edukasi pelayanan pertanahan di Kabupaten Karanganyar. Untuk tujuan dan kegunaan penelitian adalah untuk tujuan sendiri yang pertama untuk mengetahui alasan pemilihan brosur sebagai media edukasi pelayanan pertanahan di Kabupaten Karanganyar, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pemanfaatan brosur sebagai media edukasi pelayanan pertanahan di Kabupaten Karanganyar. Untuk kegunaannya sendiri adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu menyumbang ide dan gagasan bagi Kementerian ATR BPN dalam merancang strategi pemanfaatan brosur sebagai media edukasi pelayanan pertanahan. Yang kedua adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi objek kajian dan bahan pembelajaran bagi sivitas akademika Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yang ketiga adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur peralihan hak atas tanah. Dan yang terakhir adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu dan pengetahuan peneliti tentang pemanfaatan brosur sebagai media edukasi pelayanan pertanahan. Ya. Oke ya, jadi kita lihat judulnya pemanfaatan brosur sebagai media edukasi pelayanan pertanahan di Kabupaten Karanganyar.
Saya pikir sudah oke ya, judulnya tinggal ditambahkan provinsi Jawa Tengah ya. Judulnya sudah oke. Latar belakang itu nanti harus menjelaskan tentang apa itu brosur, kemudian media edukasi dan pelayanan pertanahan. Di sini sudah dijelaskan brosur menggunakan bukunya Andi Prastowo 2012. Cari buku yang agak baru ya. 2012 terlalu lama dan tulis halamannya. Karena kalau nggak ditulis halamannya sulit untuk memeriksa apakah betul Andi Prastowo ngomong begitu ya. Itu kemudian media edukasinya belum dibahas di latar belakang, tinggal berarti harus dibahas. Pelayanan pertanahan apa saja juga belum dibahas ya. Itu dibahas secara detail dan nanti kalau di yang resmi itu yang formal harus ada itunya, harus ada literaturnya. Rumusan masalahnya sudah oke, mengapa brosur dipilih dan bagaimana pemanfaatannya. Tujuannya juga sudah sesuai, kegunaan sudah oke, tinggal yang poin 3. Poin 3 itu keliru ya. Poin 3 itu hasil penelitian ini diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur peralihan hak atas tanah. Poin 3 salah ya. Poin 3 itu bukan, masyarakat itu diedukasi lewat brosur, bukan lewat penelitian ya. Jadi cukup poin 1, 2, dan 4. Yang 3-nya di del. Saya pikir demikian, applause buat Maulana ya. Terima kasih. Ya, sekarang kita masuk materi hari ini. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. 9 berapa kompres? Mana kompres? 9.30 ya? Ya. Sekarang sudah 8.51 ya. Bahannya itu di atas ya. Di atas grup. Yang bahan kuliah Metopan pertemuan 2B. Silakan Anda buka. Ya. Kita akan bicara tentang perbedaan metode kualitatif dengan kuantitatif. Di slide awal saya tulis metode penelitian kualitatif dikembangkan oleh para metodolog untuk mengungkap fakta yang unik secara kreatif dan dramatik. Ya. Unik, kreatif, dramatik. Kalau saya bilang kreatif, saya sering bilang bahwa peneliti itu nggak ada matinya. Tentu dengan tanda kutip kata matinya itu ya. Nggak, artinya idenya itu nggak pernah mati. Tadi ketika nunggu Anda bersiap-siap itu kan saya dengar musik Dimas Senopati. Saya langsung mikir dan itu saya tulis di WA grup Anda ya. Agraria dalam pandangan Dimas Senopati, studi pada YouTuber muda bersubscriber 1,08 juta. Kalau orang awam melihat judul itu pasti ketawa. Tapi bagi orang-orang yang berbasis ilmu sosial dan paham kualitatif itu berkemungkinan. Jadi nanti Anda silakan bikin judul yang bagi orang lain mungkin aneh, tapi bagi Anda mungkin oke gitu ya. Misalnya tentang Dimas Senopati. Kalau kita bikin penelitian tentang beliau, pandangan beliau tentang agraria itu kan mencerminkan bagaimana pandangan anak muda tentang agraria. Bagaimana pandangan anak muda yang berbasis rocker terhadap agraria. Mengapa itu penting? Karena boleh jadi di level atas para pejabat agraria itu promosi gencar tapi nggak menyentuh di hati anak-anak muda. Misalnya ketika mereka bilang reforma agraria, anak-anak muda rocker-rocker itu ngerti nggak? Nah itu kan menjadi penting ya. Itu yang kemudian nanti diperdebatkan. Jadi kalau Anda bikin judul menjelaskan di latar belakang, itu jadi sumber perdebatan dengan dosen penguji. Karena nanti dosen penguji akan tanya seberapa penting penelitian Anda. Tapi kemudian itu tidak boleh kemudian mematikan kreativitas Anda. Anda bebas berkreasi. Yang penting punya kemampuan beradu argumen dengan dosen penguji atau dosen pembimbing. Ya. Oke, kemudian kalau di literaturnya banyak gitu ya, penelitian kualitatif. Silakan Anda pilih, ada sekian banyak literatur. Nanti ketika Anda bikin skripsi, gunakan. Pilih 1 atau 2 literatur, kemudian pegang betul literatur itu. Karena nanti ketika diuji, terutama di metodologi, itu Anda akan ditanya literatur yang Anda gunakan mana. Jangan-jangan literaturnya yang Anda gunakan bilang A, Anda mengerjakannya B. Gitu ya, maka kemudian itu menjadi penting. Kemudian sekarang kita langsung masuk ke bukunya Lawrence Newman ya. Judul bukunya itu Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approach. Di bagian awal slide ini saya
ambil semacam kesimpulan sederhana begitu bahwa kalau bicara tentang riset itu ada step of the research process, tahapan proses penelitian. Diawali dengan choose topik, memilih topik. Silakan pilih topik yang Anda suka. Yang Anda tertarik, yang Anda pikir punya prospek untuk ke depan. Kalau bahasa gampangnya, kalau topik itu Anda jadikan tulisan, kemudian tulisan itu dibukukan atau dijurnalkan, itu disukai banyak orang. Itu ukurannya. Ya. Jadi sepanjang itu bisa berkemungkinan disukai banyak orang bilang bisa viral, atau orang bilang bisa bestseller, nah itu pilih topik itu. Kemudian berikutnya adalah fokus pada riset question, fokus pada pertanyaan penelitian. Nah, bicara tentang riset question ada dua aliran. Ada aliran metodolog seperti saya yang menganggap bahwa riset question itu identik dengan rumusan masalah, sehingga riset question dimasukkan di rumusan masalah. Jadi orang-orang seperti saya itu menganggap begitu bicara rumusan masalah langsung muncul pertanyaan, 1, 2, mengapa, bagaimana. Itu metodolog aliran pertama. Ada aliran kedua. Aliran kedua menempatkan riset questionnya di tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustakanya itu nanti kerangka teoritik, kerangka konseptual, baru kemudian riset question atau pertanyaan penelitian. Apa alasannya? Alasannya adalah menurut yang aliran kedua itu, seorang ilmuwan itu bertanya bukan karena tidak tahu. Seorang ilmuwan itu bertanya karena ingin lebih tahu. Apa buktinya kalau dia tahu? Dia sudah nyusun kerangka teoritik, dia sudah nyusun kerangka konseptual, tapi kemudian itu menimbulkan pertanyaan. Jadi seorang ilmuwan itu bertanya karena dia ingin lebih tahu. Dia tahu teorinya, dia tahu konsepnya, tapi hal itu justru menimbulkan pertanyaan dan itu kemudian masuk di research question. Itu logika rasionalitas metodolog kelompok kedua. Bagaimana dengan kelompok pertama? Kelompok pertama alasannya adalah sesungguhnya bicara tentang kualitatif hanya ada dua kemungkinan pertanyaan. Mengapa dan bagaimana? Dan dua pertanyaan itu bisa langsung ditempatkan di judul. Jadi langsung begitu lihat judulnya langsung muncul pertanyaan itu. Seperti tadi yang punyanya Maulana itu ya. Begitu judulnya, apa tadi judulnya itu? Judulnya pemanfaatan brosur, maka pertanyaan langsung mengapa diperlukan pemanfaatan brosur dan bagaimana pemanfaatan brosur. Begitu, jadi itu yang aliran pertama. Jadi nanti Anda memilih, silakan. Yang penting Anda gunakan bukunya siapa. Ketika diuji Anda tahu alasannya kenapa Anda begini, kenapa Anda begitu. Kenapa rumusan masalah Anda berisi pertanyaan dan mengapa rumusan masalah Anda tidak berisi pertanyaan. Berikutnya, apa isinya Pak Aris kalau tidak ada pertanyaan? Isinya adalah pernyataan. Jadi rumusan masalahnya itu bagi aliran kedua, isinya pernyataan. Dia jelaskan bahwa terdapat masalah di lokasi penelitian, ada perbedaan antara seharusnya dengan senyatanya. Seharusnya begini menurut teori, senyatanya begini. Seharusnya begini menurut ketentuan peraturan, kenyataannya begini. Nah, perbedaan seharusnya dengan senyatanya itu menimbulkan masalah sebagai berikut. Tapi bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi dalam bentuk pernyataan. Nanti pertanyaannya diletakkan di bab 2, gitu ya. Itu alasan, dan nanti Anda tinggal milih, ya, bebas. Bisa pilih yang 1 atau yang 2. Sesudah itu kemudian buat proposal, desain study itu proposal. Kemudian mengumpulkan data ke lapangan, kemudian menganalisis data. Menganalisis data itu yang kuantitatif dengan kualitatif sangat jelas perbedaannya. Kalau yang kuantitatif, statistical analysis, kalau yang kualitatif, thematic analysis. Nanti saya jelaskan di pembahasan lebih detail. Kemudian sesudah itu interpretasi. Nah, karena analisisnya berbeda, interpretasinya berbeda. Kuantitatif itu statistical analysis. Maka yang diinterpretasi adalah angka-angka hasil analisis statistik. Jadi kalau angkanya seperti ini berarti signifikan, kalau angkanya seperti ini tidak signifikan. Kalau signifikan berarti begini, kalau tidak signifikan berarti begini. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif, karena analisisnya adalah analisis tematik berdasarkan tema, oh ini pemanfaatan. Seperti yang punyanya Maulana tadi ya, pemanfaatan brosur, oh ini edukasinya, oh ini pelayanan pertanahannya. Maka dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, karena itu isinya dikelompokkan berdasarkan tema, itu kan uraian, bukan angka. Kalaupun ada angka hanya ilustrasi. Itu yang kemudian dimaknai. Kalau masyarakat bilang manfaatnya begini Pak, oh kalau mereka bilang begini berarti maknanya apa?
maknanya mendukung, tidak mendukung, dan sebagainya. Ya. Jadi yang dimaknai kalimat, yang dimaknai deskripsi kalau yang di kualitatif. Kalau di kuantitatif yang dimaknai angka-angka statistiknya. Jadi sama-sama melakukan pemaknaan interpretasi, tapi beda yang dimaknai. Kemudian sesudah itu inform others. Inform others itu mempublikasikan. Jadi penelitian Anda itu tidak boleh kemudian Anda simpan, kemudian disembunyikan. Penelitian itu harus diinformasikan. Kalau penelitian Anda, seluruh mahasiswa STPN itu bisa dilihat di repositori STPN itu bisa diklik di Google, itu semua ada di situ. Sehingga kalau ada yang nggak setuju bisa komplain di situ. Tidak setuju atau justru menimbulkan inspirasi baru, silahkan. Ya. Itu inform others. Itu kalau di kalangan mahasiswa nanti masuk di repositori. Kalau kami dosen wajib masuk jurnal nasional atau internasional. Kalau rektor kepala macam saya, rektor kepala atau asosiat profesor itu kewajibannya 3 tahun 1 jurnal internasional. Itu wajib. Nah, tahun ini 2023 atas berkah Tuhan ya, saya sudah masuk 3 jurnal internasional. Jadi itu kan memenuhi kewajiban. Nah, Anda juga nanti begitu, masukkan di repositori ya. Sekarang kita langsung masuk yang detail. Apa bedanya kuantitatif dengan kualitatif? Kita mulai dari yang kuantitatif, yang warna coklat itu. Kuantitatif itu yang pertama, measure objective fact, mengukur fakta-fakta objektif. Garis bawahi kata mengukur, berarti yang keluar angka. Anda wawancara, setuju tidak setuju dikasih angka. Apapun semuanya diangkakan, kemudian angkanya dimasukkan mesin statistik, angka statistik keluar, kemudian dimaknai. Diinterpretasi ya, yang diinterpretasi makna angkanya. Itu kuantitatif, measure objective fact, mengukur fakta-fakta objektif. Apa kalau di kualitatif bagaimana? Di kualitatif itu construct social reality, menyusun realitas sosial. Apa maksudnya? Awalnya realitas sosial yang Anda teliti itu ada di lapangan, bukan di Anda. Awalnya ada di lapangan, di lokasi penelitian. Tapi kemudian Anda pindahkan realitas itu ke dalam tulisan Anda, ke dalam naskah Anda. Nah, ketika Anda memindahkan itu kan Anda menyusun realitas sosial dalam bentuk naskah. Ya, itu yang dimaksud dengan construct social reality. Ditambah lagi dengan cultural meaning, memaknai budaya. Memaknai budaya itu dalam pengertian metodologi, itu Anda bicara tentang urutan psikologis, mulai dari pemikiran, sikap, tindakan, perilaku, budaya. Pemikiran itu masih di back mind, di pemikiran itu di belakang. Kemudian Anda bersikap, setuju, tidak setuju, mendukung, tidak mendukung, itu sikap. Berdasarkan pikiran Anda bersikap. Sesudah Anda bersikap, Anda bertindak. Mengerjakan sesuatu itu bertindak. Kalau tindakan Anda diulang-ulang, itu namanya perilaku. Kalau perilaku itu dilaksanakan secara massal, masif oleh suatu masyarakat disebut budaya. Itu budaya dalam konteks metodologi. Sehingga kemudian kalau dibilang cultural meaning, Anda memaknai perilaku massal yang ada di masyarakat. Itu kualitatif seperti itu. Jadi saya ulangi, kalau di kuantitatif itu measure objective fact, mengukur fakta-fakta objektif. Di kualitatif construct social reality, menyusun realitas sosial ke dalam naskah, dan cultural meaning, memaknai budaya. Ya. Kemudian yang kedua, kuantitatif itu fokus on variable, fokus pada variabel. Variabel itu apa? Variabel itu terjemahannya adalah peubah. Peubah itu sesuatu yang berubah-ubah. Tinggi badan mahasiswa itu berubah nilainya, ada yang sekian, ada yang sekian. Bervariasi, berbeda-beda, itu berubah, keubah, itu variabel. Tinggi badan, berat badan, tingkat kepuasan, tingkat pendidikan, itu berbeda-beda, itu disebut peubah, ya. Itu variabel. Nah, kuantitatif fokus pada variabel. Sehingga kemudian nanti Anda kenal ada variabel independen, ada variabel dependen, ada variabel pengganggu, ada variabel pendamping, nah, ada sekitar 8 atau 7 variabel itu. Nanti Anda dalami di kuantitatif. Ada 7 variabel sehingga kemudian kalau nanti ujian, kalau Anda bilang ini variabel dependen Pak Aris, ini independen, saya bilang keliru. Itu variabel pengganggu, nanti saya tunjukkan ini yang pengganggu dan sebagainya. Ada 8 atau 7. Itu ya, jadi kuasai betul kalau Anda kuantitatif mana yang variabel pengganggu dan lain sebagainya.
Kemudian apa bedanya dengan kualitatif? Kualitatif tidak fokus pada variabel. Kualitatif fokus on interactive process. Fokus pada proses interaktif. Jadi kalau Anda meneliti, Anda ngobrol dengan masyarakat, dia cerita tentang sesuatu, Anda fokus pada itu, pada proses interaksinya. Dia cerita misalnya kehidupannya seperti ini, terus kemudian dia cerita, oh kemarin kami ke sana misalnya bersama-sama membahas PTSL. Nah, ketika dia bilang bisa ke sana, Anda cek apakah di sana ada kegiatan itu dan lain sebagainya. Jadi fokus pada interaksinya, pada ceritanya. Pada cerita orang itu dan pada interaksi Anda dengan orang itu, Anda lihat gesturnya, Anda lihat sikapnya dan lain sebagainya. Kemudian masih ditambah dengan event. Event itu kejadian-kejadian tertentu yang bisa mempengaruhi jalan cerita itu atau mempertegas jalan cerita. Tanggal sekian penyerahan sertifikat, berarti itu kan PTSL, ada dipertegas oleh event itu. Misalnya sebelumnya lagi ada sengketa, itu dipertegas, ada sengketa, kemudian masuk PTSL, kemudian diselesaikan, kemudian penyerahan sertifikat, itu event, kejadian-kejadian. Ya. Kemudian itu, jadi saya ulang perbedaannya, kalau kuantitatif itu fokus on variabel, fokus pada variabel, sedangkan yang kualitatif itu fokus pada proses interaktif dan kejadian yang diamati. Kemudian berikutnya, kuantitatif itu reliability is key. Kuncinya adalah reliabilitas. Kuantitatif itu kuncinya adalah reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Keajegan, konstan. Kalau kemarin penelitiannya bilang begini, sekarang bilang begitu. Kalau kemarin bilang tingkat pendidikan mempengaruhi sertifikasi tanah, hari ini juga ngomong begitu. Kalau si A bilang tingkat pendidikan mempengaruhi sertifikasi tanah, si B juga harus ngomong begitu. Itu namanya reliabilitas, keajegan, harus penelitian. Sehingga kemudian penelitian Anda itu bisa diuji dengan penelitian yang lain. Dan kalau Anda berbeda, itu menjadi ruang tembak bagi dosen penguji. Kalau penelitian Anda berbeda dengan hasil penelitian orang lain, jadi ruang tembak untuk diuji. Ya. Kemudian apa bedanya dengan kualitatif? Kualitatif, authenticity is key. Keaslian adalah kunci. Kalau reliabilitas itu kan didampingi oleh validitas. Ya. Kalau kuantitatif itu validitas, kemudian reliabilitas, tetapi kemudian dia fokus di reliabilitas. Kalau kualitatif, fokus pada autentisitas, keaslian, kejujuran, kesahihan. Dalam bahasa metodologi disebut valid, pada validitas. Sepanjang penjelasannya itu jujur, sepanjang penjelasannya itu benar, itu yang Anda nyatakan benar. Meskipun penelitian lain menyatakan lain. Anda nggak bisa kemudian disalahkan, oh Anda salah, penelitian ini bilang itu kan dia. Lokasinya mungkin berbeda, orang diwawancarai berbeda, tapi ketika bicara Anda, itu Anda. Itu penelitian Anda, itu keuntungannya kualitatif di situ. Dia kan sifatnya unik. Nah, authenticity is key. Nah, permainan pentingnya adalah kalau Anda menggunakan kualitatif yang kekuatannya adalah pada autentisitas, maka Anda harus bisa menjawab ketika ditanya oleh dosen penguji. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda mengetahui bahwa yang disampaikan oleh informan adalah sesuatu yang jujur atau benar atau valid. Maka segera jawab dengan kalimat bahwa itu diantisipasi oleh peneliti dengan teknik konfirmasi. Namanya teknik konfirmasi. Misalnya informan bilang tanggal sekian saya ketemu Pak Lurah. Anda tanya Pak Lurah benar nggak ketemu dia? Informan bilang tanggal sekian ada kerusuhan di dekat warung. Anda tanya ke dekat warung itu di situ ada pernah kerusuhan. Nah, kalau sudah benar itu namanya teknik konfirmasi. Jadi tidak langsung diterima mentah-mentah tapi dikonfirmasi. Itu untuk menjamin validitas, menjamin kesahihan, menjamin kejujuran, menjamin otentisitas penelitian Anda. Itu di poin sekian ya, poin ketiga. Jadi kalau kuantitatif itu reliability is key, reliabilitas adalah kunci. Maka di kualitatif, authenticity is key. Keaslian adalah kunci. Berikutnya, kalau di kuantitatif itu value free. Bebas nilai. Bebas nilai itu artinya peneliti tidak boleh bersikap, tidak boleh berpihak. Peneliti tidak boleh bilang ini benar, ini salah. Nggak boleh, sampaikan saja data objektifnya. Nanti yang bersikap orang lain pembaca naskah Anda.
Itu kuantitatif, objektif. Penelitiannya objektif. Sebaliknya, kalau di kualitatif, justru penelitinya harus subjektif. Kalau ada peneliti kualitatif objektif, keliru, dia harus pindah kamar. Tapi kalau dia ingin subjektif, maksudnya di kualitatif. Jadi di sini dikatakan bahwa values are present and explicit. Nilai, kebaikan, kebenaran, keindahan, values are present, disajikan. And explicit, disajikan secara terbuka. Jadi tanpa ada yang aling-aling, peneliti akan bersikap, misalnya dalam hal kemiskinan, peneliti akan mengkritik fenomena kebijakan yang memiskinkan masyarakat. Dia akan bersikap membela sesuatu. Ya, itu bedanya antara kualitatif dengan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif, penelitinya itu objektif, kualitatif sebaliknya, penelitinya itu subjektif. Kalau ada yang beda, misalnya kalau kualitatifnya objektif, dia harus pindah kamar ke kuantitatif. Kemudian berikutnya adalah kuantitatif itu independent of context, bebas konteks. Apapun konteksnya, hasil penelitiannya seperti itu. Bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi stratifikasi tanah, apapun konteksnya. Dalam keadaan darurat, tidak darurat, damai, tidak damai, begitu konteksnya. Begitu peristiwanya, begitu fenomenanya, apapun konteksnya. Ya, independent of context itu yang kuantitatif. Bagaimana kualitatif? Kualitatif itu situationally constrained. Situasi itu mempengaruhi. Ya, saya sering kasih contoh di kelas-kelas yang lain. Ketika pengalaman saya penelitian di Garut, berangkat dari rumah, oke, no problem. Kira-kira setengah jam mau masuk wilayah Garut, wilayah penelitian, gempa. Maka saya bilang pada tim, pulang. Nggak boleh kita mewawancara orang sedang gempa, kecuali kita rubah misinya dari penelitian menjadi bantuan. Kalau bantuan boleh kita lanjut sambil mendalami masyarakat. Tapi kalau memang masih penelitian, pulang atau jangan diwawancarai. Itu artinya apa? Situationally constrained. Situasi itu mempengaruhi jawaban orang yang diwawancarai. Contoh lain, Anda sedang mengunjungi sebuah rumah untuk wawancara dengan suami, kemudian ketika Anda sudah ingin ngetok pintu, dengar suara orang berantem. Suami dengan istri sedang ribut, masalah tertentu yang agak parah begitu, maka segera batalkan. Batalkan wawancara, cari orang lain, atau tunggu sampai nanti sudah agak reda. Mungkin 2 hari, 3 hari kemudian. Jadi situasi itu mempengaruhi jawaban orang itu jujur atau tidak jujur, sehingga kemudian menjadi penting buat Anda memperhatikan situasinya. Ya, jangan dalam keadaan darurat, jangan dalam keadaan sedang bertengkar dan lain sebagainya. Jadi situationally constrained. Berikutnya, kuantitatif itu many cases subject. Objek dan subjeknya itu banyak. Ya, misalnya begini. Tadi saya sering bilang di sebuah desa ada 1000 kakak. Anda ingin penelitian dengan kuantitatif, maka Anda harus sebar kuesioner minimal 10%. Berarti kan 100 kuesioner. Itu yang disebut dengan many cases. 100 itu kan banyak. Bandingkan dengan yang kualitatif. Kualitatif itu few cases. 1000 kakak, Anda datang dengan kualitatif, maka cukup wawancarai 10 sampai 15 orang. Itu bedanya. Kenapa berbeda Pak Aris? Karena populasi versi kuantitatif berbeda dengan populasi versi kualitatif. Populasi pada versi kuantitatif adalah jumlah keseluruhan objek atau subjek yang diamati. Misalnya 1000 itu populasinya 1000. Itu sehingga kemudian untuk bisa bicara mewakili yang 1000 kan kemudian diambil sampel 10%. Nah itu yang kemudian disebut sebagai populasi dan sampel. Itu di kuantitatif. Itu many cases. Bandingkan dengan yang cuma 10 sampai 15 orang di kualitatif. Mengapa bisa beda Pak Aris? Karena populasi dalam perspektif orang-orang kualitatif bukan jumlahnya, tapi kelengkapan informasinya. Jadi misalnya begini, Anda punya judul Anda itu kalau dibuat kuesioner itu butuh penjelasan sekitar 50 item. Judulnya Maulana tadi itu kalau dibuat kuesioner kira-kira butuh 50 item untuk bisa menjelaskan judul itu. 50 item itu 50 pertanyaan kira-kira begitu. Maka itu populasinya. Bagaimana cara menelitinya Pak Aris? Cara menelitinya adalah 50 item itu jangan ditanyakan ke satu orang. Kalau Anda tanyakan ke satu orang kan bisa stres ya. Dari poin 1 sampai poin 50. Bisa 8 jam itu ditanya. Orang bisa berkeringat. Tapi kemudian Anda pecah.
Misalnya Anda punya 15 informan. 15 informan itu punya kapasitas yang mana untuk menjawab poin ini. Jadi informan 1 jawabnya poin sekian. Maka kemudian nanti Anda buat kuesioner yang berbeda pada tiap informan. Yang penting ketika sudah digabungkan bisa 50 item itu terjawab. Itulah populasi. Jadi sebetulnya metode penelitian kualitatif itu bukan metode survei. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian populasi. Yang diamati itu populasinya, tapi populasi dalam pengertian informasi, bukan dalam pengertian jumlah orang. Ya, itu yang membedakan kualitatif dengan kuantitatif. Jadi kalau yang tadi yang 10% itu namanya metode survei. Jadi metode kuantitatif itu dekat dengan metode survei karena dia hanya mengamati sekian persen dari populasi, namanya metode survei. Metode kualitatif tidak mengamati sebagian dari populasi, tapi mengamati seluruh populasi, tetapi populasinya adalah informasi, bukan jumlah subjek atau objek penelitian. Itu kemudian kita lanjut, yang berikutnya analisis ya. Jadi saya sudah jelaskan, kuantitatif itu statistical analysis. Jadi data Anda itu diangkakan, di scoring, kemudian dimasukkan ke mesin statistik, silakan apa saja, tabel juga boleh, kemudian mesin statistik, aplikasi statistik yang modern juga silakan. Kemudian nanti keluar angka itu yang kemudian Anda maknai. Bagaimana dengan yang kualitatif? Kualitatif itu thematic analysis, tadi saya sudah bilang ya, thematic analysis. Judulnya apa, kemudian pertanyaannya apa, dikelompokkan berdasarkan informasi. Oh ini tentang pemanfaatan brosur, oh ini tentang teknik edukasi, oh ini tentang jenis pelayanan, nanti dibuat detailnya lagi. Ini dibuat detail apa, 10 atau 10 poin begitu. Nah nanti dikelompokkan. Nah itu kan nanti ada variasinya itu. Setiap orang punya variasi yang berbeda tentang brosur. Brosur menurut Pak Lurah beda dengan brosur menurut Pak Carik. Beda dengan brosur menurut ibu-ibu wanita tani. Nah itu satu kelompok sendiri. Nanti dijelaskan ada variasi dalam hal pemanfaatan brosur, ada variasi dalam hal pemaknaan brosur dan sebagainya. Gitu ya. Jadi yang dianalisis itu tema-temanya itu, bukan angkanya ya. Kalaupun ada angka itu sekedar ilustrasi, misalnya Pak Lurah membagikan 10 brosur, 10-nya itu nggak usah dianalisis, itu sekedar ilustrasi, sekedar informasi. Jadi kuantitatif itu statistical analysis, kualitatif itu thematic analysis. Sehingga kalau Anda sudah paham ini, Anda nggak grogi ketika ujian. Saya sering mendapati mahasiswa itu grogi ketika ujian, ketika dosen pengujinya itu dengan gagah berani, dosen pengujinya bilang begini, ini penelitian Anda, mana analisisnya? Terus dia kan mahasiswanya ikut bingung, dosennya pura-pura bingung kan, dosen pasti sudah tahu itu. Nggak ada analisisnya, coba lihat. Padahal yang dimaksud dosen mana tabelnya. Nah, kualitatif itu nggak begitu. Kualitatif itu analisisnya adalah thematic analysis. Maka kemudian yang dianalisis itu tema-temanya, dijelaskan secara deskriptif. Silahkan kalau mau dibuat tabel dalam bentuk matrik, tapi isinya kalimat, bukan angka. Ya, jadi Anda harus paham itu agar tidak grogi ketika diuji, dosen pengujinya bilang, mana analisisnya? Terus Anda bingung, dia bingung, akhirnya kemudian sebetulnya dosennya ketawa itu ketika Anda bingung. Ya. Itu berikutnya, yang terakhir. Yang kuantitatif itu researcher is detached. Ada jarak, kalau kuantitatif itu ada jarak antara Anda dengan yang diteliti. Kalau kita gunakan metode kuantitatif, 100 kuesioner yang kita sebar itu, kan kita nggak kenal dengan orangnya itu. Siapa orangnya, tinggi besar atau kurus kecil, laki-laki, kalau laki-laki perempuan ada di identitas ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana karakter orang yang kita amati. Makanya ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti. Ya, researcher is detached. Bagaimana dengan yang kualitatif? Researcher is involved. Anda tuh terlibat. Kalau ngomong soal brosur nanti misalnya, Anda terlibat ketika Pak Lurah membagikan brosur, ketika Pak Lurah menerima brosur yang diserahkan oleh orang-orang BPN. Nah, nanti kan beliau cerita, Anda perhatikan gaya ceritanya, kemudian Anda lihat juga brosurnya diletakkan di meja, mejanya yang mana, seperti apa. Anda terlibat. Ketika kemudian bagaimana masyarakat melihat itu dan seterusnya. Anda nggak ada jarak antara Anda dengan Anda terlibat. Anda paham betul tentang
yang Anda wawancarai, 10 sampai 15 orang. Bahkan nanti kalau dosen pengujinya ketat, dia akan tanya itu, dari 15 orang itu siapa yang paling Anda banyak mendapatkan informasi. Anda sebut misalnya X, karena ditanya seberapa kenal Anda dengan X. Itu untuk menguji kedekatan. Jadi kalau ujiannya orang kualitatif itu diuji kedekatan peneliti dengan yang diteliti. Ada ilustrasi yang saya nggak tahu udah pernah cerita di kelas ini atau belum. Jadi ada orang sahabat saya ngambil S3, disertasi, dia hanya neliti 1 orang. Jadi informannya 1 orang tentang kehidupan petani. Dia mohon izin tinggal di rumah sang petani itu sekitar 6 bulan. Dia kemudian mengikuti kegiatan sang petani selama 6 bulan. Begitu selesai jadi disertasi, lulus, nilainya keren. Ya, kenapa bisa diterima? Ya karena itu kualitatif. Nah, hanya kemudian nanti kemudian muncul humor. Sesudah dinyatakan lulus, ada bercanda. Para profesornya itu bercanda begini. Ini sebetulnya yang dapat gelar dokter bukan Anda, tapi petani yang Anda wawancarai. Karena sebetulnya kan semua konsep Anda itu ada di kepala dia. Tapi itu kan bercandanya begitu ya. Tapi kan sebetulnya disertasi itu menunjukkan bahwa fenomena keseharian orang itu ketika dibenturkan dengan konsep, dengan teori yang hebat-hebat itu bisa menghasilkan teori baru. Yang teori baru itu berguna untuk kehidupan petani yang lain. Ya, jadi itu kedekatan Anda dengan yang diteliti. Itu kekuatan dari kualitatif. Oke, sekarang sudah jam 9.21. Sebelum saya tutup, sebelum kita bubar, ada pertanyaan? Di bagian mana kira-kira sulit dipahami dari sekian banyak poin itu ya? Ada 8 poin perbedaan kuantitatif dengan kualitatif. Ada yang sulit Anda pahami? Selalu gagal menemukan kesulitan. Ya. Itu yang saya kadang-kadang kalau bercanda dengan dosen saya bilang, mahasiswa saya itu selalu gagal menemukan kesulitan. Terus mereka tanya, gimana caranya Pak Aris? Setiap akhir kuliah saya tanya, mana ada kesulitan? Nggak pernah ada yang tunjuk tangan. Nah itu mereka pengen ke kantin gitu ya. Gitu ya. Ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.